Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Yang terhormat kepala sekolah SMK Negeri 1 Gombong, beliau Bapak Dr. Andes Haryoko MM. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan, beliau Bapak Hajar Wiryawan SPD, beserta staf kesiswaan atau pembina OSIS yang kami muliakan. Tidak lupa pada segenap pengurus OSIS SMK Negeri 1 Gombong masa bakti 2020-2021 yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, berupa nikmat sehat serta kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan perkumpulan kita semua termasuk amal silaturahim yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi uswatun hasanah, nabi penerang zaman, dan yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang terang benderang pada saat ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan menerima syafaatnya fi hadzal yaum ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Oke, selanjutnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Ya, kami di sini akan menyampaikan materi terkait dengan pembinaan keimanan dan ketakwaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian dalam penyampaian kali ini ya, kita yang slow aja nih, jangan sepaneng-paneng. Nanti kita berdialog terkait materi, beberapa materi yang akan saya sampaikan. Nah, di sini ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sesuai dengan tema meningkatkan keimanan dan takwa dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua adalah meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah kegiatan keagamaan di sekolah. Ya, tentunya dalam penyampaian materi pada pagi hari ini, ya. Jadi
saya hanya mengingatkan kembali, karena memang materi ini insya Allah kalian sudah sedikit mengetahui. Makanya saya ingatkan kembali, ya. Dan insya Allah ini juga akan menjadi penambahan pengetahuan bagi kalian semua. Dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam nanti melaksanakan tugas sebagai pengurus OSIS, ya, di tahun ini. Oke, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Oke, langsung saja. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang tingkatkan iman dan takwa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oke, dalam tema pertama ini, ya, ini ada 3 kunci yang akan kita bahas. Yang pertama adalah iman, yang kedua takwa, dan yang ketiga adalah pandemi COVID-19 ini. Kemudian nanti ada sikap kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan hikmah pandemi COVID-19 itu sendiri. Oke, langsung saja kita akan bahas pertama iman. Oke, setiap muslim pasti mempunyai iman. Termasuk kalian di sini semuanya adalah, ya, orang Islam. Jadi harus punya iman, karena iman adalah dasar, ya, dasar seorang muslim, ya. Dan yang perlu kalian ketahui, apa itu iman? Ayo, iman menurut bahasa adalah yakin dan percaya. Nih, kalau menurut istilah apa? Ayo. Apa ayo? Oke, betul sekali. Apa Mas? Meyakini dan sepenuh hati. Iya. Menyakini dengan sepenuh hati, ya. Kepada siapa kita harus yakin? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maujud atau ada. Bukti keberadaan Allah adalah adanya yang diciptakan seperti kita, kemudian bumi, langit, dan semua isinya itu adalah bukti Allah itu ada, karena Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Diyakini dalam hati, kemudian diucapkan atau diikrarkan dalam lisan. Ini perlu, ya, bahwa Allah itu memang benar-benar ada. Contohnya kita sudah berikrar atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah itu sendiri. Ini diucapkan dalam lisan, kemudian diamalkan di dalam perbuatan. Ini. Jadi kesempurnaan iman, dinamakan iman, itu harus ada tiga unsur. Satu, diyakini bahwa Allah itu ada dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu, ya, kemudian diucapkan, ya, kita benar-benar berikrar bahwa Allah dan Rasul-Nya, ya, itu memang ada. Ini kemudian diamalkan dalam perbuatan kita, yaitu dengan cara apa diamalkan? Dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti harus ada tiga unsur tadi. Kalau salah satunya tidak ada, berarti belum sempurna iman tersebut. Contohnya, ya, banyak ya
ya KTP-nya mengaku Islam, dia itu yakin bahwa Allah itu ada, agamanya tercantum di KTP adalah Islam. Tetapi kemudian juga sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, meyakini Allah itu ada, tetapi kadang-kadang ya tidak mau melaksanakan kewajiban, yaitu kewajiban kita sholat 5 waktu. Ini berarti iman tersebut tandanya belum sempurna. Oke, paham ya? Ini sedikit pengetahuan saja. Oke, jadi iman yang sempurna itu harus memenuhi 3 unsur. Meyakini kebenaran bahwa Allah itu ada dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikrarkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan kewajiban kita dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Oke, paham ya? Itu adalah iman. Oke. Terus yang kedua adalah takwa. Apa itu takwa, Mbak, Mas? Takwa yuk. Takwa ya menurut bahasa bisa diartikan taat dan bisa juga diartikan takut. Takut kepada siapa tentunya? Allah Subhanahu wa taala. Makalah kesimpulan pengertian taat secara istilah adalah menjauhi apa? Mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Berarti takwa itu termasuk implementasi dari iman itu sendiri. Ini paham ya? Oke, berarti masuk dalam kategori tadi pengamalan iman itu sendiri. Nih, itu adalah termasuk takwa. Nih. Jadi juga bisa disimpulkan bahwa takwa itu adalah taat kepada semua perintah Allah agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu salah satunya adalah rahmat Allah. Apa sih rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Nek basa Jawane yo melas kali hambaku sudah bersusah payah sholat 5 waktu, sudah bersusah payah melakukan kebaikan, saya akan memberikan rahmat, yaitu sebagai jalan agar kita mendapat atau bisa masuk surga. Paham ya? Yang kedua adalah sholawat. Nanti hubungannya dengan Rasulullah SAW. Oke, paham ya? Ini taat atas dasar kita agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi larangannya. Nah, ini hubungannya dengan takut. Karena apa? Takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami? Oke? Nih. Coba Mas Aryo, taat karena apa Mas tadi? Mengharap apa? Bukan pahala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takut karena apa? Karena siksanya Allah itu sangat pedih. Api neraka kira-kira panas enggak? Panas mana antara api neraka dengan api dunia? Api neraka. Ini. Oke, menurut keterangan bahwa kalau seperti api neraka itu keluar kemudian ke bumi, maka misalkan laut akan mendidih. Betapa banyaknya air laut. Ayo, itu kalau kena percikan api neraka itu langsung mendidih. Nah, seperti halnya kalian menuangkan air mendidih ke segelas kopi. Ini luar biasa nikmatnya. Ini, maksudnya kopinya loh. Kalau kena tangan kan, wis jerit-jerit. Seperti saya kemarin, ya beberapa minggu yang kemarin, ya tidak tahu
ada air mendidih karena baru dimasak. Ini satu buat cuci tangan. Waktunya saya kaget. Nih, terperanjat. Nih, oke, kembali lagi. Oke, bisa diterima gambaran saya, gitu. Nih, ini betapa luar biasanya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum yang lain itu baru api nerakanya, belum binatang-binatang yang lain yang siap akan menghadapi kalian nanti. Oke. Ini adalah takwa itu sendiri. Oke. Ini paham ya takwa? Nih. Jadi saya ulangi kembali biar kalian benar-benar paham. Takwa itu taat ya terhadap perintah Allah atas dasar mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi maksiat atau larangan Allah karena takut dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takwa. Paham ya? Oke, selanjutnya adalah pandemi COVID-19. Oke, jadi kondisi ini sedang kita alami ya, bahwa pandemi ini kira-kira tahu nggak kalian pandemi apa sih? Pandemi kondisi sekarang, Mbak, Mas, bisa menghambat sekolah kalian. Kira-kira terhambat nggak? Yang tadinya biasanya berangkat karena ada pandemi ya, karena itu merupakan salah satu hizbun nafas, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka itu lebih baik. Karena ada pandemi COVID-19. Maka dari itu pandemi apa sih? Kira-kira tahu nggak, Bu, pandemi apa? Suatu keadaan di mana adanya sedikit Penyakit, iya, betul sekali. Oke, jadi kondisi di mana ya keadaan saat ini itu ada penyakit menular. Nih, jadi sifatnya adalah global. Nih, ataupun nasional. Tapi ini global, ini menyeluruh ke seluruh dunia. Ini adalah pandemi COVID-19. Ini adalah namanya COVID ini yaitu adalah ya suatu penyakit ya yang bisa mengakibatkan sakit ringan seperti flu, kemudian sakit tenggorokan, dan bisa mengakibatkan kematian. Ini akibat terkena COVID-19 ini. Oke, paham ya? Itu adalah kondisi saat ini. Jadi adanya COVID seperti ini ya, kita harus bisa memaknai bahwa adanya COVID-19 adalah memang benar-benar ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memaknai seperti itu. Dan dulu ya sejarahnya itu sudah ada, dan sifat kita sebagai muslim ya, kita harus bersifat sabar. Oke, sabar, karena ini adalah benar-benar ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang manusia itu ya, terutama adalah orang Islam. Jadi dunia itu adalah ujian bagi orang Islam dan surga bagi orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Ad-dunya sijnul muslimin wa jannatul kafirin. Itu. Jadi kita sebagai orang Islam harus memaknai bahwa di dunia ini adanya hanya ujian. Ujian itu banyak sekali. Salah satunya adalah pandemi, cantik, kemudian ganteng. Itu adalah ujian, Mbak. Kaya, miskin. Okay. Itu semua adalah ujian. Dan surganya kita nanti ada di akhirat nanti. Paham ya? Jadi ya kalian sedang diuji ya, kalau kalian harus bisa muhasabah, merenungkan bahwa setiap yang ada pada diri kalian sekarang adalah ujian. Jadi barang siapa yang bisa bersabar atas musibah yang telah diterimanya ya,
dia nanti akan mendapatkan keberuntungan. Jadi sikap kita gampang, Mbak. Nek diparingi seneng, gue bersyukur. Nek diparingi hal-hal yang tidak kita inginkan atau musibah, kita bersabar. Cukup itu. Kan bersabar enak. Hanya menata hati kita bahwa semuanya itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sampai sini paham? Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi pandemi COVID-19? Oke. Jadi biar ada selingan, kita bisa mendengarkan video yang akan kita tampilkan. Bagaimana ini merupakan salah satu sikap kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Gimana kabar sedulur-sedulur? Sehat? Masih betah di rumah? Ada satu cerita menarik ini. Ada seorang waliullah yang mukasyafah. Mukasyafah itu bisa melihat yang kita tidak bisa lihat, bisa berbicara dengan yang kita tidak bisa dialog. Wali itu melihat ada rombongan wabah penyakit datang. Kalau hari ini mungkin virus, jadi tanya, virus mau kemana kamu? Saya mau ke Damaskus. Ada tugas apa? Ya, saya ditugasi Allah untuk memberikan ujian kepada masyarakat di sana. Berapa lama rencana? 2 tahun. Terus korbannya nanti rencana 1000 orang yang mati. Nah, betul. Setelah itu terjadilah wabah penyakit di Damaskus. Setelah 2 tahun, wali tadi ketemu lagi dengan virus. Ya apa kabar virus? Ya udah selesai tugas saya, sekarang saya mau pulang. Terus korbannya berapa? 50.000. Ciakai. Iya, yang mati karena penyakit itu 1000 orang. Sisanya itu karena ketakutan. Lihat penyakit, lihat orang sakit, lihat orang mati, pada panik. Akhirnya melok mati. Bukan salah saya kalau itu. Jadi memang benar apa yang disampaikan Ibnu Sina bahwa al-wahmu nisfudda. Bahwa kegelisahan, kepanikan ini adalah separuh daripada penyakit itu sendiri. Wal itmi'nanu nisfuddawa. Ketenangan kita menghadapi masalah ini itu adalah separuh dari obatnya. Wasobru bidayatus sifa. Sementara kesabaran, keikhlasan kita menghadapi masalah ini adalah awal daripada kesembuhan. Tenang, sabar, ini adalah kunci. Insya Allah wabah penyakit ini akan segera hilang. Oke, itu tadi sekedar penguatan materi tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oke, paham gitu? Ya. Jadi salah satunya adalah sabar. Karena dilihat tadi bahwa adanya wabah ini adalah memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu tadi yang menyampaikan dalam video tersebut? Gus Yusuf. Siapa Gus Yusuf itu, Mbak? Pengasuh Pondok Pesantren Tegal-Rejo Magelang. Itu Gus Yusuf. Ya, itu memang aktif di media sosial, terutama memberikan solusi terhadap beberapa permasalahan yang ada di negara kita. Ya, terutama bagi masyarakat ini tadi. Oke, jadi pertama adalah sabar. Karena memang kita yakini bahwa semua yang ada di dunia ini, ya, termasuk wabah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Perlunya sikap sabar. Kemudian tadi tenang. Ini tenang juga. Ini merupakan salah satu faktor kunci kita
dalam menghadapi COVID-19. Nih, tadi disampaikan oleh salah satu tokoh Islam yaitu Ibnu Sina bahwa kepanikan itu adalah separuh penyakit. Nah, tadi atas dialog tadi antara seorang wali dengan penyakit itu sendiri, yang awal mulanya yang meninggal itu 1.000 orang karena adanya kepanikan, ya, adanya kepanikan, jadi berapa? 50.000. Ini. Jadi ini sangat penting agar kita tidak panik. Nah, lawannya panik apa? Harus apa? Harus tenang. Karena tadi panik itu adalah separuh penyakit dan tenang adalah apa? Separuh obat. Dan kesabaran atau sabar itu adalah apa, Mbak Mas? Awal dari kesembuhan. Insya Allah nanti akan sembuh dan mendapatkan kesehatannya kembali. Amin Allahumma amin. Oke, itu nggih, tenang, kemudian sabar. Satu lagi dari saya adalah taat. Paham nggih? Taat. Jadi di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 itu pelajarannya kelas 11 nggih. Itu ada taat kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita disuruh taat kepada Allah, Rasul dan para pemimpin kita. Jadi pemimpin kita yaitu Pak Presiden serta menterinya ini menghimbau agar kita untuk menghadapi COVID-19 ini yaitu dengan cara mentaati protokol kesehatan. Ini penting kita taat. Nih, karena memang itu adalah Al-Quran. Allah langsung yang memerintahkan. Nih, jangan sombong. Ya, ada orang yang tidak percaya dengan adanya wabah ini. Nih. Ya, karena memang wabah ini tidak kelihatan ya, tapi dampaknya bisa kita rasakan. Contohnya, kalau kena merasakan tenggorokannya sakit, kemudian sulit bernafas. Ini datanya sudah jelas. Sampai sekarang harus lebih yang kena, 10.000 lebih yang meninggal dunia. Jadi kita harus percaya kepada pemerintah, apalagi dengan dokter, karena kita harus taat dengan ahlinya. Ahli kesehatan adalah siapa? Dokter. Ahli agama siapa? Para ulama. Ya wong dokter juga sudah menyampaikan bahwa adanya pandemi COVID-19 ini benar-benar ada, malah ada yang tidak percaya. Itu namanya apa, Mbak? Sombong. Ini walaupun itu seorang kiai misalkan ya tidak percaya adanya ini, lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak seperti itu. Kita harus memang yakin kepada Allah atas apa yang menimpa kepada diri kita, tapi kita harus berusaha agar penyakit itu ya tidak mengenai kita. Paham? Jadi harus taat protokol kesehatan. Dengan cara apa, Mbak? Satu, pakai masker, kemudian sering cuci tangan dengan sabun, ya, dengan air yang mengalir. Kemudian social distancing atau selalu jaga jarak. Itu adalah merupakan usaha agar kita terhindar dari COVID-19 itu sendiri. Paham ya? Oke, itu adalah sikap kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang selanjutnya adalah hikmah pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi ada hikmah, Mbak, Mas. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, kepada hambanya, itu ada hikmahnya. Hikmah yang bisa kita ambil atau pelajaran. Kita lihat di dalam surat Al-Insyirah
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi di ayat yang selanjutnya. Termasuk adanya pandemi ini membuat kita semua itu sulit dalam beraktivitas. Semuanya kalian yang tadinya aktif setiap hari berangkat sekolah karena ada pandemi ini, ya, kalian tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Yakinlah bahwa semua itu ada pelajaran bagi kita semua atau hikmah yang bisa kita ambil. Apa saja hikmahnya? Ya. Yang pertama adalah karena pandemi ini ya adalah virus atau penyakit yang menular, dan menularnya itu akibat bersentuhan atau barang-barang yang ada penyakitnya atau virus ketika dipegang atau terkena kulit kita, misalkan tangan, kita akan terkena. Makanya perlunya kita untuk peduli tentang kebersihan itu sendiri. Ini. Jadi kita harus peduli dengan kebersihan, karena kebersihan itu adalah pangkal kesehatan, dan kebersihan itu adalah salah satu dari bab iman, yaitu seorang muslim ya yang beriman itu harus peduli dengan kebersihan, ya kan? Ini hikmahnya harus kita peduli dengan kebersihan itu sendiri. Salah satunya adalah ketika pergi bermasker, kemudian social distancing, kemudian sering cuci tangan agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Oke. Itu hikmahnya. Yang kedua adalah hikmahnya bahwa COVID-19 ini adalah ujian dari Allah, ya. Maka dari itu, karena yang memberikan penyakit adalah Allah, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin berdoa agar kita diberikan keselamatan, terhindar dari COVID-19 ini. Paham ya? Oke, jadi harus mendekatkan taqarrub ila Allah. Karena memang yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan menghilangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba harus berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari COVID-19. Paham ya? Oke. Selanjutnya, Bu. Ada pertanyaan, Bu? Oke, ada pertanyaan, Pak. Oke, nanti setelah ini Bu ada yang mau bertanya, saya berikan satu kesempatan bagi kalian. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Pak, seorang muslim itu tatkala kita pada kondisi prima ingin selalu semangat dalam beribadah, selalu ingin berbuat kebaikan. Namun ada kalanya kita itu dalam kondisi yang enggan atau malas untuk melaksanakan ibadah, terutamanya yang mahdoh dan khairul mahdoh. Nah, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini ya, COVID-19, di mana keadaan yang kurang menguntungkan kayak gitu. Nah, bagaimana nih kiat-kiatnya supaya iman dan takwa kita itu selalu biar selalu meningkat, tidak menurun. Apalagi dalam kondisi seperti ini, bahwa kayak tadi di video dijelaskan bahwa ketika ketakutan, kepanikan itu kan akan mengakibatkan setidaknya itu iman kita akan pasti menurun kayak gitu. Bagaimana kiat-kiatnya gitu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Jemina. Oke, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa
kadar iman kita itu yazidu wa yanqus. Apa artinya Mas? Seperti air laut. Air laut itu bagaimana Mbak? Kadang pasang, kadang surut. Iman kita seperti itu. Kalau lagi naik, contohnya Mas Sarif, lagi naik itu jamaahnya rajin, sholatnya rajin. Jamaahnya aja sholat, insya Allah sholat. Terus turun baik. Kan iya Mas, sering deras, rajin sholawatan. Nah sekarang yang, nah itu tadi ketika iman kita naik. Tapi kadang pula iman kita itu turun, seperti hanya Mbak Sasa di Mbak Sasa. Nah Mbak Sasa tadi yang telah dicewar tadi sama Pak Ajeng. Oke, Mbak Sasa. Mbak Sasa imannya sedang turun. Nah, sholatnya nantilah misalkan dur waktunya jam 12, nantilah jam 2 karena waktunya masih banyak. Seperti itu. Nah, ini kadar imannya berarti sedang turun. Ini. Jadi sifatnya iman memang seperti itu. Dan bagaimana kiat-kiatnya agar iman kita itu selalu naik? Ya. Tetapi memang ini dirasakan oleh kita semua. Iya atau tidak? Jangan kalian, saya sendiri juga seperti itu. Karena memang sifat iman itu ya, memang seperti itu. Kadang naik, kadang turun. Kalau naik, ini lagi rajin-rajinnya beribadah. Kalau lagi turun, lagi malas beribadah. Ya beribadah tapi yang kongkoan atau nanti. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Halo? Jawabannya apa ya? Kiat-kiatnya. Ya, kita itu bermuhasabah. Apa sih muhasabah? Tun nafsi. Bu Ikan apa Bu? Baik bahasa Inggris. Iya betul sekali. Introspeksi diri, merenungkan diri kita sendiri. Hello. Oke. Kita harus bisa bermuhasabah, merenungkan diri kita sendiri. Siapa kita ini sih di hadapan Allah? Hello. Siapa kita di hadapan Allah? Sebagai hamba yang sangat rendah diri. Ingat, kalau di hadapan Allah itu kita posisinya adalah rendah diri, ya. Nah, tapi kalau di hadapan manusia kita harus rendah hati. Lah, itu perlu diketahui oleh kalian. Bukan saya misalkan Mas Aryo di hadapan Mbak Sasa misalkan itu rendah diri, bukan, tapi harus rendah hati. Ini. Karena memang Allah itu adalah zat yang agung, tapi kalau kita itu adalah zat yang tidak ada apa-apanya. Yang butuh Allah itu siapa? Kita ya, bukan Allah yang butuh kita. Nek orang gelem ibadah, orang masalah bagi Allah. Yang butuh adalah kita. Yang pengen selamat siapa? Itu seperti itu, bermuhasabah. Merenungkan siapa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paham ya? Ini. Jadi kalian harus tahu bahwa kalian diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk apa tujuannya? Siapa yang tahu? Untuk apa kalian diciptakan di sini? Apa untuk sekedar tidur doang, doang? Untuk beribadah, betul sekali. Nah, pintar Mbak anak-anak khususnya pintar. Nih. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah mahdoh tadi yang sifatnya adalah perintah, kewajiban dan khairu mahdoh. Nih, tapi ada ibadah sosial. Jangan di sini sedang ibadah Mas, kalau diniati. Kan amal itu tergantung niatnya ya. Nih, kalau niatnya baik akan jadi ibadah. Ngobrol dengan teman, silaturahim, ya. Itu juga ibadah. Tidak hanya ibadah mahdoh dan khairu mahdoh,
itu saja semuanya akan jadi ibadah. Nih, kalau diniati yang baik-baik. Ini muhasabah gitu. Nih, jadi tujuan kita ya, itu untuk beribadah, maka itu akan meningkatkan kadar iman kita. Nih, kalau malas, bismillah. Apalagi melihat waktu yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, waktu itu tidak akan bisa kembali. Dan setiap yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Ika, hari ini hari apa ya? Hari Rabu. Jam 9:30 kamu lagi ngapain? LTKS. Oh, lagi LDKS. Nah, LDKS termasuk ibadah atau bukan? Halo. Ibadah atau bukan? Tergantung. Ibadah yakin malaikat sing nyatet amal baik sapa yo? Rogi lagi mencatat Wika tuh di samping kanannya. Yakin enggak, Bu? Ada. Oke. Ini apalagi kita melihat kematian, ya ini adalah misteri. Tadi pagi ya yang suka azan di tetangga saya, ya, tadi saya baru mendengar kabar bahwa yang suka azan dan suka berjamaah tadi malam juga masih bersama saya. Kemudian tadi pagi azan subuh dan tidak tahu malaikat maut tadi pagi sekitar 6:30 ini mengambil nyawanya karena kecelakaan di desa saya. Itu kira-kira takut enggak ya? Makanya kita harus selalu introspeksi introspeksi diri. Ayo manfaatkan waktu yang kita miliki ini untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan. Jangan hanya kamu ngertinya ibadah itu ibadah yang mahdoh dan baru mahdoh, tetapi ya serawung dengan teman, ya berorganisasi itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri, Mas Aryo. Nggih, jadi kamu harus siap. Dan semuanya. Oke, ya paham? Oke, satu, harus bermuhasabah. Nggih, merenungkan diri sendiri. Yang kedua adalah apa sih tadi, Bu? Kiat-kiat. Kiat-kiat apa ya? Agar iman kita itu selalu naik, berarti kita harus belajar melakukan pembiasaan. Ya kan demikian, Mas. Contohnya sholat itu harus kita kenalkan kepada anak. Kalau di dalam kitab fikih ya itu pada waktu umur 7 tahun itu disuruh melakukan sholat. Dalam pengenalannya belajar bacaan dan gerakannya mungkin sebelum 7 tahun. Tapi kalau umurnya itu sudah sampai 10 tahun belum melakukan sholat, maka orang tua itu boleh memukul. Tapi yang dipukul apanya? Yang dagingnya tebel, pantatnya. Dan jangan anak tersebut yang dipukul tidak merasakan sakit. Itu hanya sekedar pelajaran agar bisa melakukan sholat. Pembiasaan agar nanti ketika sudah balik, ya Mas Aryo, ya untuk tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki berapa tahun? Ada tahun. Iya. Pokoknya 15 tahun ya, wisunat, kemudian sudah balik, sudah keluar air maninya. Kalau perempuan sudah jelas keluar, maksudnya sudah datang bulan, intinya seperti itu. Itu adalah sudah balik bagi laki-laki dan perempuan. Ini. Oke, ini paham? Ini jadi harus pembiasaan. Jadi kalau sudah pembiasaan ketika balik, maka ya kewajiban tersebut akan selalu diamalkan, selalu dilakukan. Contohnya sholat yang sudah jelas kewajibannya bagi kita.
Ibarat tubuh kita, sholat itu adalah kepala kita. Kalau amalan yang lain itu ibarat anggota tubuh kita yang lain. Jadi sholat itu adalah hal yang sangat penting bagi kita, hal yang pokok bagi ibadah kita. Nih, karena memang ketika sholat itu tidak baik, nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa mempengaruhi amal-amal yang lain. Karena sholat itu bisa menghidupkan amalan-amalan yang lain. Contohnya manusia, ya, kalau tidak ada kepalanya, kira-kira itu disebut manusia atau bukan? Contohnya Mbak Sasa ngantuk. Kamu nanti malam mungkin habis pulang dari musola atau masjid, ya tiba-tiba melihat ya manusia tanpa kepala. Gimana reaksi kamu? Lari? Nah, kenapa lari? Itu manusia atau bukan? Melihat manusia badan tanpa kepala. Bingung. Hello, kira-kira kamu lari gak, Mbak? Mas? Lari, karena memang itu bukan manusia. Artinya tubuhnya itu mati, berarti setan. Oke. Jadi sholat seperti itu, nah sholatnya jelek, semua amalannya walaupun baik itu jadi jelek. Makanya ayo Mbak, pembiasaan terutama di sekolah kita, ya kita harus bisa menjalankannya dengan baik agar apa? Iman kita itu ya ini bisa tetap naik. Ini sudah lama ya, Mas? Bisa? Oke. Ini. Jadi memang pertama adalah paksaan tadi. Jadi Bapak Ibu guru terutama ya ini membimbing kalian kepada hal-hal yang baik agar bisa menjadi pembiasaan yang baik. Setelah menjadi kebiasaan yang baik dilakukan oleh kalian dalam kehidupan sehari, nanti akan menjadi kebutuhan. Contohnya sholat. Yang butuh sholat kamu atau Allah? Diri kita gitu. Ini kebutuhan. Contohnya siapa ya jenengane? Mas Rizal ya. Mas Rizal, kamu butuh makan atau enggak? Butuh. Nek ora makan priwe? Sama saja dengan sholat. Nih, kalau sudah menjadi kebutuhan kita, sholat itu tidak akan pernah kita tinggalkan. Nih, karena kalau kita tinggalkan, itu pasti akan bisa mendolimi kita, bisa membuat kita sakit, yaitu dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang madang orang dina, bayangkan lapar atau lapar, mungkin bisa kelaparan. Ini ketika sudah menjadi kebutuhan lah, amalan kita itu sudah setingkat dengan amalannya para waliullah, yaitu ikhlas. Jadi ikhlas itu angel banget, ya. Ikhlas. Nah, paham gitu? Itu adalah kiat-kiat agar iman kita itu selalu naik. Paham gitu? Paham. Oke, waktunya sudah cukup banyak. Kita lanjutkan, Bu. Dari untuk materi meningkatkan iman dan takwa dalam menghadapi COVID-19 sudah paham? Paham gitu? Itu. Terus kita belajar tentang kepemimpinan, karena memang kalian adalah seorang pemimpin, ya. Jadi setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Paham? Jadi kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu kalian juga harus belajar, harus meneladani. Siapa yang harus kita teladani? Rasulullah. Rasulullah adalah manusia terbaik. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Manusia terbaik. Pak Ajes tahu nggak? Kenapa Rasulullah adalah manusia yang terbaik yang harus kita teladani? Karena utusan
Iya, betul sekali. Iya. Ini simpel banget ya jawabannya ya. Ya memang benar. Karena memang Rasulullah itu yang membimbing langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beda dengan kita. Nih, kita yang membimbing adalah manusia, para guru-guru kita. Dan guru-guru kita juga ilmunya insya Allah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian harus meneladani kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kalian adalah seorang pemimpin. Meneladani berarti kata kuncinya adalah teladan. Apa sih teladan, Mas? Contoh yang harus ditiru, ya kan demikian. Perilaku yang harus kita tiru itu teladani. Nih, itu adalah teladan. Berarti yang harus ditiru apanya? Perbuatannya atau perilakunya. Nih, siapa perilakunya yang harus kita tiru? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini selanjutnya 4 sifat dasar kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kalian ikuti, kalian teladani. Apa saja sifat wajib bagi Rasul? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu ya Mas Arya dan kawan-kawan gitu. Mas Abdul, mana Mas Abdul? Izin dan KR, Pak. Izin PMR. Oh, okay. Oke, karena Mas Abdul adalah koordinator sakit 1 atau rohis. Ini harus kalian miliki, harus kalian tiru. Yaitu pertama adalah jujur, apa adanya. Paham ya? Ini jujur. Terus yang kedua, jangan sampai kalian mempunyai sifat kizib atau berbohong. Yang kedua adalah apa? Sidik, amanah. Amanah apa, Mbak? Mas? Dapat dipercaya. Nih, jadi para siswa itu percaya dengan kalian. Maka harusnya kalian itu harus amanah terkait tugas yang telah diberikan oleh mereka dan juga oleh Bapak Ibu guru yang telah memilih kalian menjadi pengurus OSIS periode ini. Sidik tabligh, sidik amanah, tabligh menyampaikan. Jadi menyampaikan apa yang ada. Ini. Terus yang terakhir adalah fatonah, cerdas. Jadi menyampaikan tadi ya kalian itu harus bisa berkomunikasi ya dan komunikatif menyampaikan kepada seseorang. Dan yang lebih penting dari sifat yang harus kalian miliki adalah sifat fatonah atau cerdas. Jadi kalian harus mempunyai pengetahuan. Maka dari itu kalian juga harus rajin-rajin untuk belajar. Terutama belajar memahami tingkah laku, kemudian kondisi lingkungan yang ada di SMK Negeri 1 Gombong. Ini sifat dasar yang harus kalian miliki sebagai seorang pemimpin. Oke. Dari sini paham nggih? Dan pengertian pemimpin sudah tahu tadi nggih yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah. Apa Mas? Pemimpin itu? Pemimpin adalah seseorang yang mengajak orang lain untuk mengikuti jalan pikiran. Oke, betul sekali. Ulangi lagi Mas Rizal. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah seorang yang ingin berusaha mengubah. Pemimpin adalah seorang yang ingin berusaha mengubah pola pikir orang lain ke pola pikir pemimpin tersebut. Oke, betul sekali. Jadi seseorang yang berusaha mempengaruhi orang lain agar mengikuti pemikirannya, itu seperti itu. Jadi
Ya, seorang pemimpin itu juga harus cerdas tadi. Nih, harus banyak sekali pengetahuan di samping memiliki perilaku-perilaku yang baik. Nih, yang akan pada pemimpin itu sendiri. Nah, 4 sifat dasar itu ada pada Rasulullah SAW yang harus kalian teladani. Nih, di samping itu kalian di samping mempunyai pengetahuan harus bisa menjadi teladan yang baik. Oke, bagi para siswa yang lain. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan, Bu? Ya, maaf saya duduk ya. Ini Pak, tujuan Allah mengutus Rasulullah itu kan untuk menjadi uswatun hasanah atau teladan yang baik. Nah, salah satunya adalah kepemimpinan beliau. Bagaimana cara meneladani kepemimpinan Rasulullah untuk kita sebagai pendidik ya, dan juga anak-anak sekalian yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, selain dari keempat sifat dasar tersebut, kan pasti ada yang saling mendukung, dan bentuk kepemimpinan yang seperti apa yang memang harus kita teladani untuk kita di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di lingkungan bermasyarakat. Terima kasih. Oke. Nah, langsung saja bahwa tadi seorang pemimpin, untuk pertanyaan yang pertama ini harus mengikuti kepemimpinan Rasulullah atau sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, di mana memang Rasulullah di dalam Al-Quran itu adalah uswatun hasanah, kan nggih? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu secara tegas bahwa telah ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Maka dari itu apa yang menjadi perilaku Rasulullah ya itu harus kita teladani, terutama sifat-sifatnya. Nih, kemudian ajarannya, tuntunannya, di mana agama Islam itu sendiri memang sudah ya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semuanya itu sudah diatur. Jadi kita tinggal mengikutinya saja. Nih, dalam hal apapun, terutama yang sekecil apapun, ke kamar mandi ada aturannya nggak, Mas? Siapa yang mencontohkan? Rasulullah SAW. Buka baju. Nih, mau makan. Nih. Kemudian hubungan kita dengan orang yang lebih tua diajarkan nggak? Harus menghormati. Kemudian dengan yang lebih muda harus menyayangi. Semuanya itu sudah diajarkan, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya pentingnya ikuti ya perilaku Rasulullah SAW. Jadikanlah Rasulullah itu sebagai tauladan tentang perilaku dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Terus bentuk-bentuk pemimpinannya adalah karena setiap orang itu adalah pemimpin, maka ya bentuk pertama adalah dalam diri kalian itu adalah pemimpin juga, pemimpin bagi diri sendiri dulu. Tata diri kalian sendiri, terutama manajemen waktu. Kemudian manajemen waktu terkait dengan kewajiban kita kepada Allah. Kemudian tanggung jawab kalian sebagai pengurus OSIS misalkan. Kemudian di sekolah banyak sekali tugas-tugas. Itu adalah salah satu cara memanage atau mengatur ya agar kalian bisa mengatur diri kalian sendiri. Nih, wong ngatur awake dhewe urung bisa, masa arep ngatur orang lain. Belajar nih, atur diri kalian sendiri. Terus ya, kalian juga adalah bentuk yang kedua adalah pemimpin bagi keluarga. Misalkan anak laki-laki ini punya adik, kalian harus bisa mengatur, bisa membimbing, bisa membina adiknya. Nih. Yang perempuan juga demikian, belajar sama ibu,
bagaimana mengelola rumah dengan baik. Kan nggih Bu Ika? Nggih, soalnya Bu Ika ini luar biasa. Nih, bisa ngatur anak-anak ya. Bisa apa ya? Mendampingi suami. Nih, paham nggih? Nah, yang ketiga adalah kalian menjadi pemimpin bagi masyarakat atau organisasi. Tadi disinggung oleh kepala sekolah nggih. Nih, kelihatannya insya Allah akan terlihat nanti setelah 15 tahun yang akan datang. Paham nggih? Itu terkait dengan pemimpin. Terus yang terakhir Bu. Oke. Saya ingin menyampaikan terkait kegiatan di sekolah. Monggo saya minta kerjasamanya kepada kalian, terutama adalah karena keagamaan itu hubungannya dengan rohis. Perlu kalian ketahui bahwa yang namanya rohis dan OSIS itu bukan berbeda organisasi, kan nggih? Itu satu. Rohis atau sekbid satu itu adalah organisasi di bawah naungan OSIS dalam hal keagamaan. Nah, jadi Mas Aryo dan semuanya saja nih, ketika ada kegiatan keagamaan kalian termasuk di dalamnya. Walaupun nanti rohis itu akan merekrut anggota baru. Kelas 11 yang utama kelas 10 agar jadi generasi penerus. Terus kegiatan keagamaan di sekolah yang sudah dilakukan adalah Asmaul Husna. Ini penting nih, karena memang kemudian tadarus, sholat berjamaah, PHBI dan lain-lain. Paham nggih? Tujuannya apa? Ini ingat, Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan hati yang tenang, maka dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Kalau hati tenang, kita akan menghadapi masalah, bisa mencari ilmu, ya. Ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bu, ada pertanyaan? Ya, pertanyaan terakhir Pak. Oke Pak, dengan pembiasaan seperti Asmaul Husna, tadarus, salat berjamaah, PHBI dan lain-lain dan sebagainya, apakah ini akan bisa mensukseskan moto sekolah kita, terkenal di langit dan terkenal di bumi? Bagaimana jawabannya? Bisa nggak? Jelas bisa. Harus dilaksanakan. Naik orang kegiatan seperti itu, sekolah kita gue anyes banget, akan medine gitu ora. Wong ada banyak sekali. Kan demikian. Nih jelas, nih terkenal di langit itu akan mensukseskan. Terkenal di langit, apakah ada penduduk langit? Siapa? Para malaikat. Malaikat doa bagaimana? Akan dijabah oleh Allah Subhanahu. Terkenal di bumi, ini hubungannya dengan perilaku kita. Contohnya, sudah pakai seragam, atribut SMK di satu Gombong itu harus, misalkan dalam hal berkendara, naik motor itu harus apa? Pakai helm, jangan ugal-ugalan. Ini akan menjadi kayak bocah SMK STM ya, mentaati peraturan lalu lintas dan jaga perilaku yang lain ya, agar nama besar SMK Negeri 1 Gombong itu bisa tetap terjaga. Paham nggih? Itu terkenal di langit dan terkenal di bumi. Paham? Oke, jadi nanti kita bersama-sama nggih. Oke, jadi nanti minta tolong kerjasamanya. Oke, mungkin itu karena waktu yang sudah termakan banyak ya Pak ya. Oke, mohon maaf sekali. Nah ini ini hanya sedikit penambahan saja dan sedikit mengingatkan kalian terkait pentingnya apa yang menjadi visi dan misi SMK Negeri 1 Gombong terkait dengan peningkatan iman dan takwa dalam menghadapi COVID-19 pada saat ini. Demikian, semoga banyak bermanfaat bagi kalian. Banyak sekali kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kali ini